Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manyu barang batang siano, mahambe di pahambatan. Selamat datang urang nan elok kami bolehkan salam pasambahan. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaraan, yang kami hormati, para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan, yang kami hormati, para Kepala Kantor Wilayah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan, yang kami hormati, para Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Lingkup Kementerian Keuangan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan pada siang ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon hingga sesi diskusi nanti. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat menggunakan virtual background yang tersedia. Saya Meilisa Kusumawati akan memandu acara ini hingga selesai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini, Senin tanggal 17 Februari 2025, di virtual meeting MS Teams dalam acara Case Study Implementasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Sebelum memulai acara, marilah kita menundukkan kepala dan hati kita sejenak, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Guna membangkitkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin agar menyesuaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Ibu Syukriah dengan hormat dipersilakan. Terima kasih, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang ini kita bisa bersama terhubung dari jarak yang jauh satu sama lain dalam case study Kanwil DJPB Sumatera Barat yang mengangkatkan tema implementasi tabel sistem neraca sosial ekonomi. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama lingkungan Kementerian Keuangan yang berkesempatan hadir,
Yang kami hormati pejabat administrator pengawas serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang berkesempatan hadir di siang hari ini. Terima kasih, tadi saya juga melihat ada Ibu Ika dari Ijen bisa hadir. Terima kasih Bu Ika sudah meluangkan waktu untuk hadir. Bapak Ibu yang kami muliakan, kegiatan case study pada siang hari ini adalah dalam rangka menguatkan fungsi Kanwil DJPB sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor. Banyak hal yang harus kita kaji, sehingganya dengan program case study ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, di mana Kanwil DJPB diharapkan bisa menganalisa lebih mendalam bagaimana dana yang dikelola berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Serta studi kasus ini juga dapat memberikan insight mengenai bagaimana anggaran negara tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperbaiki kondisi sosial sehingga tujuan pembangunan yang lebih inklusif bisa kita wujudkan. Selain itu, case study ini dimaksudkan adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan fiskal yang diterapkan mampu menciptakan dampak sosial yang positif dalam jangka waktu panjang, seperti mengurangi ketimpangan atau memajukan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Selain itu, case study ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik. Kali ini case study kita mengangkat tema yaitu implementasi tabel sistem neraca sosial ekonomi. Tema ini diangkat karena implementasi tabel sistem neraca sosial ekonomi ini dapat melihat bagaimana suatu keadaan fokus untuk mengukur kesejahteraan yang lebih dari sekedar indikator ekonomi tradisional seperti PDB, meskipun berguna untuk mengukur output ekonomi suatu negara, sehingga tidak memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas hidup atau distribusi kekayaan di masyarakat. Selain itu, SDGs juga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana agenda yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskan negara untuk memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Dalam hal ini, analisis dengan menggunakan sistem neraca sosial ekonomi sangat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan pembangunan yang telah diterapkan. Kemudian juga untuk mengelola sumber daya yang lebih efisien. Dengan menganalisa data yang tercatat dalam sistem ini, pembuat kebijakan bisa lebih mudah mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan intervensi ataupun perbaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sangat berharap case study kali ini dapat memberikan pencerahan dan menambah wawasan kepada kita semua. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang ini. Terima kasih Pak Fajri, Mas Sandi yang sudah sedia sebagai narasumber dalam case study kali ini. Semoga kita dapatkan manfaat yang lebih dari pertemuan siang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kanwil. Hadirin sekalian, dokumentasi akan kita laksanakan terlebih dahulu sebelum memasuki segmen inti. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera. Kita akan berpose mengepalkan tangan kanan di dada kiri. Dokumentasi akan kita ambil dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik.
Sistem neraca sosial ekonomi atau SNSE merupakan suatu metode untuk menilai dan mengukur kondisi sosial dan ekonomi secara bersamaan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan data ekonomi, tetapi juga mencakup data sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Untuk memperdalam pengetahuan dan khazanah kita mengenai SNSE, telah hadir moderator, yakni Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2A, Bapak Abdullah Almizan, dan dua narasumber hebat kita, yakni Bapak Dr. Fajri Muharja, SE, MSI, yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, sekaligus lokal expert regional Sumatera Barat, dan Saudara Marsandi Evan. Sesi pemaparan hingga diskusi ini akan dipimpin oleh moderator. Kepada Bapak Mizan, dengan hormat dipersilakan. Ya, bahwa Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan case study dengan melibatkan lokal expert dan dari lokal expert Sumatera Barat dan juga dari pegawai DJPB Sumatera Barat, dan pada kali ini adalah sesi keempat dari case study. Untuk yang pertama di bulan Oktober itu terkait inflasi, dan sesi 2-3 itu di bulan November dan Desember terkait PDRB dan pertumbuhan ekonomi, serta sesi kali ini sesi 4 membahas tentang SNSE. Jadi kalau untuk previewnya merupakan SNSE merupakan kerangka data yang menjadikan variabel sosial ekonomi dalam bentuk matriks yang ringkas dan terpadu. Variabel-variabel ini lebih menitik beratkan pada kelompok rumah tangga, termasuk distribusi pendapatan, pola konsumsi, kemampuan menabung, kondisi ketenaga kerjaan, dan informasi tambahan lainnya. Untuk kerangkanya disusun dengan mendisagregasi pelaku dan aktivitas ekonomi serta faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam periode waktu tertentu. Bahkan, data ini dalam bentuk matriks dapat memperlihatkan proses pembentukan dan distribusi pendapatan. Secara lebih rinci, matriks SNSE juga dapat menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga melalui rincian neraca pendapatan dan pengeluaran untuk setiap golongan rumah tangga. Nanti mungkin akan dijelaskan juga dalam bahasan terkait rumah tangga tahap 1, 2, 3, 4, 5. Juga untuk penyusunan SNSE ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hubungan penting antara tingkat produksi, penggunaan faktor produksi, struktur permintaan, antara dan akhir, distribusi dan redistribusi pendapatan, tabungan, dan investasi non-finansial. Nah, pada kali ini telah hadir bersama kita narasumber. Yang pertama Pak Dr. Fajri Muharja. Saya bacakan secara singkat untuk profilnya. Beliau lahir di Pasir Lawas 4 Januari 1976. Selain sebagai lokal expert Kanwil di Sumatera Barat, beliau juga sebagai pengajar di Universitas Andalas, dan saat ini juga sebagai Ketua Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Untuk pendidikannya, beliau untuk sarjana S1 dan S2 di Universitas Andalas, dan S3-nya Dokter Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Yang kedua adalah adik kita ini, Marsandi Evan Dino Pardede, yang lahir 12 Oktober 2001. Betul ya, San ya? Mudah-mudah berkreasi ya. Lulusan dari Politeknik Statistik. Udah banyak ya yang ditulis oleh Sandi ini, beberapa kajian, tapi belum tembus ya San, ITREF ya. Mudah-mudahan setelah ini ada Bapak Ibu dari Kanwil DJPB mengajak collab ya dengan Sandi, biar masuk di ITREF atau Jurnal Manajemen Perbendaraan.
Baiklah, untuk paparan kali ini akan disampaikan secara lugas dan singkat nggak Pak? Ya. Atau panjang boleh ya Pak ya? Nanti ada sesi 2 kalau misalnya masih kurang ya. Tentang bahasan SEM ya, kalau Social Accounting Matrix. Baik, kepada Pak Fajri untuk pembahasan kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang sekali dalam kolaborasi dengan kegiatan ini. Pertama kali saya mengucapkan penghormatan kepada Bapak-Bapak dan Ibu Anggaran Kementerian Indonesia, Bapak-Bapak, dan terutama kepada Ibu Kanwil, IPDB Provinsi Sumatera Barat, dan Bapak-Bapak dan Ibu Kanwil IPDB seluruh Indonesia, dan staf dari Kementerian Keuangan, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Nah, saya senang ya, sekali lagi saya senang sebagai pengantar bahwa kita di Sumatera Barat telah berkolaborasi sebelumnya di tahun 2024 itu melakukan case study kolaborasi antara lokal ekspor dengan panel pembenaran untuk membahas beberapa case study atau isu-isu penting untuk perlu dicermati secara bersama, di mana case studies yang kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Mas Nizam tadi itu adalah dulu kita membahas tentang apa itu inflasi, kemudian kita pemahaman tentang GDP atau PDB itu seperti apa, kemudian permasalahan growth atau pertumbuhan ekonomi itu seperti apa dalam konteks baik itu secara di lokal atau secara nasional. Nah, kegiatan ini pada hari ini kami berkolaborasi dengan Bung Sandi ya, Bung Sandi. Saya nanti akan membahas secara konsep bagaimana social accounting market itu bisa kita pahami bersama dalam memahami selaku kita pengambil kebijakan dalam perekonomian suatu negara. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan lebih menjelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar bahwa SNSD itu kalau dalam arti bahasanya sistem nasional, sistem neraca, sosial ekonomi atau dalam bahasanya social accounting market. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa di dalam ilmu ekonomi itu kan kita harus paham bahwa secara agent itu kan secara garis besar itu kan ada dua ya, ada dari sisi permintaan, ada dari sisi penawaran. Nah, dari sisi permintaan biasanya itu adalah yang demand, katakan demand itu adalah household. Tetapi dari sisi demand itu tidak tertutup kemungkinan dia itu juga sebagai household itu bertindak sebagai supply atau penyedia. Dia rumah tangga itu juga bisa sebagai demand atau demand terhadap produk-produk barang yang dihasilkan oleh firm atau yang dihasilkan oleh supply dari sisi supply. Nah, tetapi dia juga bisa bertindak sebagai supply, itu supply faktor produksi atau seperti tenaga kerja. Nah, di sisi supply yang satu adalah firm. Nah, firm itu juga dia adalah sebagai kita anggap dia itu adalah sebagai penyedia barang dan jasa. Namun dari satu sisi dia juga adalah sebagai faktor demand, itu demand dari faktor produksi. Nah, itu adalah dua sisi ekstrim ya, dari sisi yang perlu kita pahami secara mendasar nanti bagaimana kita bisa menghubungkan dengan social accounting market. Nah, di samping itu ada nanti posisinya pemerintah dan juga institusi-institusi lain yang juga terlibat dalam aktivitas perekonomian dari suatu negara. Baik Bapak dan Ibu, nah dalam konteks social accounting market ini sebetulnya itu model dasarnya itu adalah IO ya. IO ini adalah sebuah
matlik ya. Jadi kita memahami perekonomian suatu keterkaitan ekonomi dari berbagai sektor ya, dari berbagai sektor, baik itu sektor dalam sisi produksi, nah juga nanti sektor-sektor lain yang terkait di dalam suatu perekonomian itu bisa dilihat secara bersamaan. Nah, model awal dari SEM itu sebetulnya awalnya itu adalah I.O. I.O. itu adalah sebuah modeling ya, sebuah modeling ekonomi yang bisa memperlihatkan hubungan yang lebih sederhana keterkaitan antara sektor produksi. Nah, itu dari sisi ada secara matematis itu bisa dijelaskan nanti secara sederhana, itu ada beberapa program aplikasi yang bisa menjelaskan keterkaitan antara aktivitas ekonomi antar sektor. Nah, setelah I.O. itu kita ingin melihat hubungan antar wilayah. Nah, itu nanti ada IRIO. Nah, interregional input output. Nah, itu di BPS sudah mempublish database I.O. itu keterkaitan antar perekonomian antar sektor di Sumatera Barat itu untuk masing-masing provinsi. Misalkan faktor produksi sektor pertanian Sumatera Barat itu pergerakannya kemana, ke provinsi mana, itu terlihat di IRIO. Nah, sedangkan STEM ini adalah penyempurnaan dari I.O. yang mana di sektor-sektor ekonomi yang sektor produksi tadi, sektor produksi yang ada di suatu negara itu ada faktor eksogen yang tadi yang sektor produksi itu adalah endogen, yang eksogen itu adalah yang berkaitan dengan masalah institusi dan faktor institusi dan lainnya yang juga bisa diinteraksikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Nah, kemudian nanti ada IRSAM seperti yang di slide kita lihat, CGA, kemudian di SGA nantinya itu yang lebih sophisticated dari model interaksi perekonomian dari suatu negara nantinya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kalau kita lihat lebih lanjut bahwa kalau apakah dari SEM ini dan dari model-model dan berdasarkan perkembangan dari model-model ekonomi yang ada itu, kalau kita lihat dari model yang ada tersebut bahwa SEM itu lebih modelnya keseimbangannya itu, kalau keseimbangan umumnya tidak begitu terlihat, begitu juga masalah dinamiknya itu tidak terlihat. Nah, namun dia di situ bisa skala yang bisa skala nasional atau regional itu bisa dilihat kalau kita ingin butuh. Namun yang lebih dinamik, model-model aktivitas ekonomi, neraca ekonomi itu yang lebih dinamis, itu bisa kita lihat dari model yang CGA atau DSTA. Nah, apa yang perlu next kita pahami dari SEM ini, bahwa perluasan dari SEM itu sebetulnya adalah perluasan dari SEM itu sendiri adalah perluasan dari I.O. di mana menambahkan agent lain seperti rumah tangga, pemerintah, dan dunia secara global itu, kemudian institusi-institusi lain. Nah, kemudian mengapa kita penting SEM? Nah, SEM itu sebetulnya kalau kita pahami, SEM ini bisa, karena kita di bagian Kementerian Keuangan ya, mungkin ya, sebagai bahagian dari pengambil kebijakan perekonomian suatu negara gitu. Nah, yang kita di ruang lingkup pekerjaan itu adalah di sektor fiskal. Nah, berarti kan ada sebuah kebijakan yang kita berikan terhadap perekonomian di suatu negara. Misalkan kita memberikan stop itu adanya government expenditure, kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah, itu efeknya itu kemana? Jadi di dalam
di dalam SEM itu kita bisa melihat misalkan ada shock ekonomi baik itu secara positif atau negatif, itu memberikan pengaruhnya itu ke sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, kita bisa mendetailkan tenaga kerja dan tenaga kerja kelompoknya yang mana, dampaknya ke rumah tangga, kelompok rumah tangganya kemana. Nah, itu melalui SEM itu bisa terlihat dengan baik. Nah, itu kelebihan yang bisa kita lihat secara gamblang. Jadi shock ekonomi yang diberikan oleh pengambil kebijakan, baik itu pemerintah atau dari institusi lain. Nah, itu efeknya itu seperti apa dan distribusi efeknya itu seperti apa. Nah, itu akan nanti akan saudara Sandi akan mensimulasikan ke hadapan kita menggunakan nanti program aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dari SEM ini banyak sebetulnya aplikasinya itu bisa game, kemudian bisa Bapak Ibu kemudian menggunakan Python, kemudian juga bisa menggunakan Stata, bisa menggunakan Python, kemudian bisa RStudio, dan juga secara sederhana hari ini kita nanti menggunakan Excel aja ya, agar lebih kita sudah familiar menggunakan Excel. Nanti saudara Sandi nanti yang dari kebetulan saudara Sandi itu dari dari Kanwil di PJP Sumatera Barat yang cukup memahami teknis dari SEM ini, nanti akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian shock itu macam-macam shock yang bisa diberikan, misalkan shock kebijakan pengembangan infrastruktur, ada anggaran yang dibutuhkan infrastruktur, itu efeknya kemana-mana kan sebetulnya. Ada pembangunan infrastruktur secara fisik, nanti berbagai aspek itu akan terlihat dampaknya kemana, dan kelompok-kelompoknya bisa disegregasi kepada level tertentu. Misalkan ke income masyarakat itu bisa disegregasi mulai dari income yang tinggi sampai income yang rendah. Kemudian kelompok tenaga kerja itu bisa efeknya itu kemana, bisa terlihat Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita pahami secara definisi, tentu Bapak Ibu bisa mencari definisi yang lebih pas, dan setidaknya kita merangkum bahwa SEM atau SNS ini adalah sistem neraca sosial ekonomi yang merupakan sebuah kerangka sebetulnya yang dari perekonomian secara menyeluruh, yang mencatat data seluruh transaksi pelaku ekonomi yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi dengan batasan wilayah tertentu. Nah, karena ada masalah waktu, tentu sifatnya tidak dinamik. Kalau sudah dinamik itu kita masuk kepada CGA atau DSGA nanti. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi di overview, kalau kita overview bahwa di dalam SEM ini kita bisa menunjukkan besaran dari 3 pendekatan GDP sebetulnya. Nah, di mana 3 pendekatan GDP ini kita tahu kalau untuk menghitung output nasional itu ada 3 ya. Kalau kita belajar makro, kalau diingat pelajaran makro dulu di kuliah dulu ya, pertama pendekatan output nasional itu adalah berdasarkan yang pertama itu adalah pendekatan produksi. Nah, itu nanti terlihat di SEM itu. Kemudian berdasarkan pendekatan pengeluaran, itu juga terlihat di SEM itu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang income dari penerimaan. Kemudian di situ akan terlihat ada sedikit tipe aliran struktur dari perekonomian itu juga akan terlihat. Nah, kemudian SEM ini merupakan database sebetulnya, database perekonomian yang bisa sebagai acuan dari pengambil kebijakan untuk di mana sih yang misalkan ada shock ekonomi, sektor mana yang sensitif, mungkin yang memberikan efek
koefisiennya yang besar itu kita bisa identifikasi, mana yang kecil kita bisa identifikasi. Dan kemudian juga setidaknya SEM ini memberikan potret perekonomian secara keseluruhan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana circular flow-nya dari SEM ini, tadi saya ada agentnya, ada firm, ada rumah tangga, ada pemerintah dan juga rest of the world secara keseluruhan. Nah, kalau next sebagai tampilan yang seperti tadi, bahwa keterkaitannya setidaknya kalau kita hubung kaitkan antara circular flow ekonomi itu seperti ini. Dari firm itu ke ada faktor market ya, ada istilahnya faktor market itu pasar, faktor produksi. Jadi dunia usaha itu butuh faktor produksi sebagai inputnya dan sebagai demand ya, bagi dunia usaha. Tetapi dia di sisi lain ada good market. Dia menghasilkan barang ya yang akan dikirimkan ke rumah tangga, yang dikirimkan dan rumah tangga mengirim pasar tenaga kerja yang digunakan untuk dunia usaha gitu. Nah, dari mereka itu misalkan barang mengalir ke pasar barang atau produk market, nanti masyarakat memberikan ke adalah dalam itu sell revenue atau penerimaan dari perusahaan. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja yang masuk ke input market, pasar tenaga kerja, itu nanti masuk ke rumah tangga adalah dalam bentuk income ya, dalam bentuk income rent atau misalnya modal dikasih oleh masyarakat dunia usaha dalam bentuk rent. Kalau faktor produksi tenaga kerja itu wage dan segala macam. Nah, keterkaitan itu juga dengan pemerintah pun juga ada. Jika bisa rumah tangga membayar pajak, bisa perusahaan membayar pajak, kemudian pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk transfer, kemudian kepada dunia usaha kan juga memberikan subsidi, dan keterkaitannya itu cukup kompleks ya. Nah, SEM itu bisa mengurai itu semua. Nah, tetapi kita secara sederhana mungkin lanjut dulu. Next. Nah, next. Nah, ini selayak bentuk dari tabel IO ini sebetulnya. Model tabel IO bahwa di situ bisa Sebelumnya ada transaksi antar sebelum tabel ya, ada transaksi antar sektor ekonomi ya yang kita kasih warna merah. Nah, kemudian juga nanti antar sektor itu ada saling, sektor pertanian ada transaksi sesama sektor pertanian dengan industri, dan subsektornya juga itu industri dengan jasa ada saling bertransaksi di situ. Nah, kemudian juga nanti ada total permintaan, kemudian itu yang dikatakan tadi permintaan darah. Jadi dijumlahkan itu yang di dalam merah itu secara horizontal kepada kolom yang biru, dan barisan itu sama semuanya. Dan nanti ada permintaan akhir ya, ada permintaan akhir, ada total permintaan. Nah, nanti ini adalah bentuk dari IO. Nah, kita akan mengembangkan lebih lanjut menjadi model SEM yang akan disimulasikan oleh saudara Sandi. Next. Nah, next. Ayo. Nah, kemudian sebetulnya prinsip dasar dari lagi balik ke tabel tadi setelah. Nah, itu matrik ya, bagaimana operasi matriknya juga setelah ini operasi matriknya itu next lagi. Nah, bahwa ada matrik yang bisa secara sederhana menjelaskan, misalkan ada shock ya, nanti, itu dampaknya itu ke sektor-sektor mana. Nah, itu dari matrik A itu yang akan secara detail akan
memberikan gambaran shock dan efeknya gimana. Nah, mungkin kita di kesempatan ini mungkin seperti ini ya Pak, sebagai pengetahuan awal. Nanti kalau ingin kita dalami lebih lanjut kita bisa jelaskan. Nah, next. Nah ini apa maksudnya? Nah yang terpenting lagi adalah next, Bapak dan Ibu. Nah itu tadi adalah hubungan kait yang apa aktivitas ekonomi. Nah kita bisa menyederhanakan, ya kita bisa menyederhanakan lagi bahwa coba next lagi. Nah kita apa faktor ada tadi kan kita buang apa produk market itu dan kita tinggalkan adalah yang bahagian-bahagian yang institusi pemerintah kita keluarkan dulu dan kemudian apa rest of the world-nya kita keluarkan. Nanti akan muncul seperti ini, coba lanjut next. Nah, akan muncul. Nah ini yang saya katakan tadi, kita bisa melihat adanya apa di situ komponen yang akan muncul nantinya adalah bagaimana dari sisi income-nya, dari sisi pengeluaran, dan dari sisi produksi nanti akan kelihatan. Nah lanjut next. Nah jadi di dalam dalam STEM ini sebetulnya ada apa ibarat inilah ya, ibarat tetesan air ya di kolam gitu. Misalkan air diteteskan atau batu dilempar. Nah itu ada anggaplah itu sebuah shock tekanan gitu. Nanti efeknya itu akan secara merembes dan makin lama makin akan mengecil. Nah itulah efek multiplier yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Nah jadi secara sederhana itu bagaimana antara demand dan supply, antara yang memproduksi dan yang mengkonsumsi ya. Jadi ditambah dengan aspek pemerintah dan institusi lain. Nah kita juga perlu paham Bapak dan Ibu, misalkan ada shock perekonomian contohnya, next coba, ada shock di dalam perekonomian. Nah seperti ini secara sederhana, misalkan yang shock itu adalah di infrastruktur ya. Kita ada pembangunan fisik atau pembangunan jalan tol, itulah di Sumatera Barat ini. Nah itu pembangunan jalan tol tentu ada nilainya, nilai transaksinya itu kan ada, misalkan berapa triliun. Nah itu tentu di dalam faktor produksi itu kan tentu dia butuh semen, sektor lain dibutuhkan di dalam membuat semen, besi. Itu konsultan itu bisa juga dilihat, bisa konsultan domestik memakai tenaga kerja dalam negeri atau memakai tenaga kerja luar negeri. Nah itu nanti akan memberikan efek ya kepada institusi rumah tangga atau pemerintah. Nanti ke rumah tangga tentu akan menerima jasa balas faktor produksi berupa gaji dan segala macam bagi tenaga kerja yang digunakan untuk itu. Nah kemudian di institusi pemerintah juga ada mendapatkan transaksi juga, mungkin masyarakat yang bekerja di sektor yang membangun jembatan itu, ada yang sektor-sektor yang terkait itu dia akan membayar pajak, kepada pemerintah, dan juga atau anaknya yang sedang sekolah di luar negeri itu juga bisa. Nanti bisa kelihatan di tabel SNAP itu semua. Nah itu putaran pertama, nanti akan selanjutnya ada putaran berikutnya, putaran makin lama makin mengecil. Nah itulah efek ganda yang bisa digambarkan dengan menggunakan STEM ini Bapak dan Ibu. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa interaksi
dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan itu bisa digambarkan menggunakan tabel SEM ini. Next. Nah, ini adalah berbagai yang bisa bentuk dasar dari model SEM yang bisa kita lihat di dalam di mana dia ada tabel nantinya yang sifatnya tabel yang endogen, nanti ada bahagian dari sisi institusi yang bersifat eksogen yang bisa memberikan shock terhadap perekonomian. Next. Nah ini bentuk sederhana yang saya ceritakan tadi, bagaimana hubung kait antara misalkan ada shock dari luar, kemudian faktor produksi segala macam. Nah ini bisa simulasikan dalam bentuk angka-angka sebetulnya, dan itu keterkaitannya itu dari putaran awal dia yang besar, nanti makin lama akan kecil. Next. Nah ini beberapa shock yang mungkin bisa disimulasikan nanti, mungkin nanti Bang Sandi nanti akan dengan yang bahannya sudah disiapkan, karena shock itu bisa dalam bentuk transfer gitu kemudian saya kira COVID kemarin itu adalah juga sebuah shock. Nah yang sekarang ini juga pemotongan anggaran itu juga sebuah shock. Nah jadi shock itu bisa juga kita lakukan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Next. Nah ini tabelnya nanti akan lebih detail, akan disampaikan oleh Saudara Sandi. Next. Nah kira-kira seperti ini just di yang terakhir. Belum. Nah yang terakhir tadi. Nah setidaknya STEM ini sebetulnya Bapak Dalil itu hanya bahagian permukaannya saja itu sebetulnya. Ibarat itu kan ada di Google ya, lihat aja gambar itu, gambar S. Sebetulnya ekonomi itu ya hal yang besar gitu lah. Sebenarnya gambaran itu di SEM itu memberikan setidaknya ini loh yang aktivitasnya. Tetapi secara keseluruhan detailnya itu di dalam diri masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ada tahapan-tahapan sebetulnya data kita. Sebenarnya data itu yang pasti yang dominan memanfaatkan data dari BPN, kemudian data dari pemerintah dan institusi-institusi terkait, dan nanti baru kita tahap kita akan menghasilkan STEM itu sendiri yang bisa menjelaskan aktivitas perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu pemahaman awal mungkin bagi kita yang mungkin sebelumnya belum, mungkin dari Bapak dan Ibu sudah pernah belajar. Sebenarnya untuk belajar dari IFO sampai STEM itu satu semester ya. SDE dan di SDE itu juga satu mata kuliah juga untuk menangani. Mungkin ini tahap awal kita memahami agar apa yang kita kerjakan sebagai pengembangan kebijakan fiskal di pemerintah ini untuk masyarakat itu lebih memahami dengan baik. Mungkin itu Mas Bizan yang bisa kita sampaikan. Ya, baik, terima kasih Pak Fajri atas pemaparannya yang luar biasa. Beberapa poin penting yang bisa saya ambil di sini, bahwa SEM itu mungkin pengembangan dari I.O. ya, atau juga AERIO, berupa dari sektor produksi, 17 sektor produksi ya, dengan memasukkan faktor lain dari rumah tangga, pemerintah, institusi lain, dan dunia luar ya. Tadi juga disampaikan tentang overview social accounting metric, juga manfaatnya. Juga disampaikan tentang circular flow in economy, dan juga ada 4 kerangka neraca SEM ya, serta penyusunan social accounting metric. Nah, untuk selanjutnya kita tahan dulu ya untuk sesi tanya jawab. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh nanti ya setelah pemaparan dari Sandi, boleh melalui media chat atau mengajukan resen gitu ya. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan ya untuk pemaparan contoh ya
tabel Excel-nya dari SNSE ini. Kalau yang perlu kita ketahui untuk SNSE ini adalah periode 2022 yang telah diterbitkan oleh BPS Republik Indonesia di tanggal 31 Oktober 2024. Untuk publikasinya mungkin dapat diunduh ya di website BPS. Beberapa penelitian juga sudah terkait SEM ini sudah kami buat di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Mungkin untuk nota dinas sudah kami kirimkan seluruh Kanwil dan juga ke seluruh direktur. Apabila ingin mempelajari atau misalnya ingin menambahkan ya, apabila ada yang perlu dibahas lagi, kami persilahkan juga. Untuk selanjutnya, kami akan serahkan ke Sandi untuk pemaparan terkait aplikasinya ya, SNSE-nya. Kali ini akan menggunakan tabel Excel ya untuk mempermudah kita karena memang paling familiar dengan Excel. Untuk Sandi, selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nizam yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan simulasi implementasi menggunakan tabel sistem neraca sosial ekonomi, di mana tabel sistem neraca sosial ekonomi ini tabel yang dipublish oleh Badan Ilmu Statistik ya Bapak kan, yang dipublish itu setiap 5 atau 6 tahun sekali. Terakhir itu di tahun 2016, sekarang dipublish di tahun 2024, tapi cut off-nya di tahun 2022. Untuk aplikasinya, saya akan share screen terlebih dahulu terkait tabelnya. Oke. Jadi di sini tuh ada seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fazri sebelumnya, bahwa komponen dari tabel SNSE itu ada faktor produksi, ada institusi, ada sektor produksi, dan ada faktor-faktor lainnya seperti neraca kapital dan rest of the world. Di mana seperti kita tahu ya Bapak Ibu ya, kalau di dalam faktor produksi itu ada 3 ya, ada kompensasi tenaga kerja, ada surplus usaha, dan ada pajak neto. Sedangkan untuk institusi itu ada rumah tangga, ada LNPRT. LNPRT itu adalah lembaga non-profit pelayan rumah tangga seperti lembaga keagamaan, lembaga politik, dan lain sebagainya. Lalu ada institusi pemerintah umum, ada korporasi non-finansial, dan ada korporasi finansial. Lalu untuk sektor produksi ada 17 sektor ya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, ada pertanian, pertambangan, industri, dan lain sebagainya. Tapi secara BPS-nya berangkum menjadi 3, yaitu sektor primer, yaitu sektor-sektor yang berasal dari alam seperti pertanian dan pertambangan. Lalu ada sektor sekunder yang memerlukan proses pengolahan, dan ada sektor tersier atau sektor jasa. Lalu berikutnya ada neraca kapital dan luar negeri. Seperti kita jelaskan sebelumnya bahwa pada matriks ini nanti di sebelah baris atau yang saya blok ini, di sini adalah bagian dari penerimaan, sedangkan untuk yang kolom itu adalah bagian pengeluaran. Misalkan saya akan mencontohkan satu. Nah, di sini ada rumah tangga 20% ke bawah, artinya rumah tangga yang berpendapatan ke bawah 20% ke bawah. Dan ada sektor, ada komoditas sektor pertanian, di mana penerimaan dari pertanian yang diperoleh dari pengeluaran rumah tangga itu sebesar 66 miliar. Artinya pengeluaran rumah tangga berpendapatan 20% ke bawah itu membeli sekitar 66,39 miliar dari sektor pertanian. Lalu untuk yang nomor ini ada 20% kedua itu membeli dari sektor pertanian sebesar 111,05 miliar rupiah. 111,05 triliun rupiah. Lalu untuk yang ada
rumah tangga ini menerima dari komponen gaji, di mana akumulasi dari gaji 20% masyarakat berpendapatan ke bawah itu sebesar 185,13 triliun rupiah. Lalu untuk yang pemerintah umum, penerimaan pemerintah umum yang berasal dari penerimaan pajak neto itu sebesar 977 triliun rupiah. Di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Fadli sebelumnya, ada matriks A, di mana matriks A itu adalah matriks yang memberikan koefisien terkait pengaruh langsung, di mana di masing-masing isiannya itu akan dibagi menggunakan jumlah di paling terbawah. Jadi 185,13 ini dia akan dibagi dengan total jumlah yang ada di bawah, itu akan memberikan koefisien dampak langsung. Apa itu koefisien dampak langsung? Artinya ketika ada shock sebesar 1 triliun dari gaji, itu akan meningkatkan penerimaan dari rumah tangga sebesar sekian triliun rupiah. Jadi ibaratnya sama seperti slope ya Bapak Ibu, ketika ada penambahan satu input akan meningkatkan secara rata-rata peningkatan output sebesar sekian satuan. Lalu terkait dengan shock, di sini saya telah melakukan simulasi Bapak Ibu ya. Di sini ada kompensasi tenaga kerja, ada surplus usaha, pajak neto. Misalkan pada sektor pertanian. Jika pada sektor pertanian kita memberikan injeksi ya Bapak Ibu ya sebesar misalnya 1%, 1%. Nah nanti dia akan meningkatkan secara simulasi Bapak Ibu ya, dia akan meningkatkan komponen kompensasi tenaga kerja sebesar 2%, akan meningkatkan surplus usaha sebesar 0,02%, meningkatkan pendapatan pajak itu 0,01% dan sebagainya. Dengan asumsi ya Bapak Ibu ya, asumsi dengan komponen lainnya itu ceteris paribus. Jadi yang hanya di shock itu hanya adalah sektor pertanian saja sebesar 1%, sedangkan yang lainnya itu tidak berubah atau konstan. Jika ingin melakukan simulasi berikutnya, kita bisa misalnya ada simulasi terkait dengan pembangunan infrastruktur pada sektor konstruksi. Misalnya di Indonesia itu ada terjadi shock sektor konstruksi misalnya sebesar 5%. Sini 5%. Nah, secara otomatis dia akan meningkatkan. Nah, ketika kita melakukan shock sebesar 5% kepada sektor konstruksi, maka kompensasi tenaga kerja itu akan meningkat 0,07%, surplus usaha akan meningkat 0,07%, pendapatan rumah tangga itu akan meningkat 0,07%, terus penerimaan dari sektor lainnya seperti misalnya transportasi itu meningkat 0,07%, lalu untuk yang jasa perusahaan akan meningkat 0,06% dan sebagainya. Jadi ada seperti hubungan interaksi antara satu sektor dengan sektor lainnya atau satu sektor dengan institusi atau faktor produksi lainnya. Nah, selain dari melakukan shock, kita juga bisa ya Pak Ibu ya melakukan yang namanya analisis jalur. Jadi secara statistik itu ada namanya analisis jalur. Saya mempelajarinya itu pada mata kuliah analisis multivariat Bapak Ibu ya. Jadi dia itu ingin bisa melakukan menghitung hubungan antara satu unit observasi dengan unit observasi lainnya gitu. Pak Ibu. Misalkan menggunakan PET analisis itu ibarat seperti jalur di mana koefisien dari PET-nya itu adalah koefisien langsung atau dalam matriks SNSE-nya itu adalah matriks A ya Bapak Ibu ya. Misalnya pada pengaruh bansos. Seperti kita tahu Bapak Ibu ya, sebelum kita melakukan simulasi terkait belanja bansos ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita tahu ya, bansos itu kan dari pemerintah yang disalurkan kepada rumah tangga berpendapatan ke bawah, 20% ke bawah ya Bapak Ibu ya. Artinya nanti bansos yang telah disalurkan oleh pemerintah akan diterima oleh seluruh rumah tangga berpendapatan
20% berpendapatan ke bawah. Nah, seperti kita tahu misalnya saya menggunakan data dari APBN dan APBD Indonesia tahun 2023 di mana alokasi dari bansos itu sebesar 169,09 triliun. Ini secara akumulasi Indonesia Bapak Ibu, saya mengambil dari data APBN dan APBD yang saya jumlahkan Bapak Ibu ya. Di mana nanti akan awalnya kan ada injeksi ya Bapak Ibu ya sebesar 169,09 triliun. Dia akan dikeluarkan atau disalurkan oleh pemerintah secara umum. Nah, pemerintah secara umum itu berada pada kode 10. Ada kode 10 Bapak Ibu ya, pemerintah ini dia menggunakan kode akun 10. Nah, 10 kan dia awalnya dari pemerintah ke rumah tangga berpendapatan 20% ke bawah. Artinya pengeluarannya itu pemerintah, penerimaannya itu 20% rumah tangga ke bawah ya Bapak Ibu ya. Artinya pengeluarannya itu kode 10, penerimaannya itu adalah rumah tangga kode 4. Bapak Ibu. Jadi penerimaannya itu kan kode 4, pengeluarannya itu kode 10. Artinya pengeluarannya itu dari pemerintah umum, penerimaannya dari ke rumah tangga 20% menengah ke bawah. Karena bansos itu kan yang menerima itu kan rumah tangga berpendapatan 20% ke bawah ya Bapak Ibu ya. Oke. Setelah kita lakukan shock, nanti kita tinggal kalikan Bapak Ibu koefisien langsungnya dengan injeksinya. Jadi injeksi ini kalau dalam statistiknya itu atau ekonomi itu adalah variabel X Bapak Ibu ya, injeksi. Karena itu kan yang bisa kita intervensi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada penyaluran bansos itu akan meningkatkan penerimaan rumah tangga ke bawah itu sebesar 0,47 triliun rupiah. Bapak Ibu ya. Jadi ada pengaruh langsung. Jadi ketika jadi pemerintah menyalurkan nanti bansos sebesar 169,09 triliun, nanti penerimaan rumah tangga 20% ke bawah, karena kan yang menerima bansos ini kan rumah tangga 20% ke bawah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan meningkatkan secara langsung sebesar 0,47 triliun rupiah. Nah, setelah menerima 20% ke bawah rumah tangga ini kan otomatis kan meningkatkan konsumsi akhir ya Bapak Ibu ya. Karena kan ketika ibaratnya kalau kita penerimaan kita makin tinggi, bahkan kan konsumsi kita juga makin tinggi Bapak Ibu ya. Berarti ketika penerimaan rumah tangga meningkat, maka konsumsi akhir mereka juga akan meningkat ya Bapak Ibu ya. Berarti apa? Pengeluarannya sekarang kode 4, RT rumah tangga, penerimaannya sekarang konsumsi akhir ya Bapak Ibu ya. Itu kan secara logika ya. Awalnya kan bansos pengeluaran, penerimaannya rumah tangga. Sekarang pengeluarannya rumah tangga, penerimaannya konsumsi akhir Bapak Ibu ya. Nah, konsumsi akhir itu dia pada kode 430 sampai 46. Di sini Bapak Ibu ya, 30 sampai 46. Nah, ketika kita kalau rumah tangga itu kan meningkatkan dong setelah dia menerima bansos, dia kan akan meningkatkan konsumsi akhirnya gitu Bapak Ibu ya. Maka dia akan meningkatkan konsumsi air seluruh sektor gitu Bapak Ibu. Jadi kayak setelah kita mengetahui dia meningkat 0,47, nanti dia akan meningkatkan konsumsi air sebesar 0,16 triliun rupiah. Ibaratnya kayak tadi ya simulasinya ketika ada air, tetesan air yang kita teteskan ke air tenang, air itu kan ketika kita kasih shock, air itu kan bergerak ya Bapak Ibu ya, bergerak. Nah, pergerakannya itu yang akan kita hitung. Awalnya kan airnya tenang, setelah itu kita kasih shock kan bergerak tuh airnya. Sama seperti ini. Bansosnya kita kasih injeksi 169, ibaratnya air ya Bapak Ibu ya. Dia akan merembes kemana-mana, ke bansos, ke penerima rumah tangga, konsumsi air seluruh sektor Bapak Ibu. Nah, ketika konsumsi akhir sektor itu konsumsi akhir rumah tangga 20% ke bawah itu meningkat, itu kan akan meningkatkan output ya Bapak Ibu ya, output sektor ekonomi Bapak Ibu ya. Berarti sekarang konsumsinya pengeluaran, penerimaannya output sektor ekonomi, di mana outputnya secara tabel SNS pada akun 13 sampai 29, di mana ketika konsumsi akhir rumah tangga 20% ke bawah tadi meningkat, dia akan meningkatkan konsumsi akhir sebesar 2,81. Nah, ketika meningkatnya 2,81 konsumsi akhir, output seluruh sektor ekonomi akan meningkat 10,33 triliun rupiah dengan asumsi yang bergerak itu hanya bansos aja Bapak Ibu. Jadi ceteris paribus. Jadi yang hanya bergerak itu yang ada terjadi shock itu hanya pada komponen bantuan sosial atau yang diterima oleh
rumah tangga 20% ke bawah. Nah, ketika sektor ekonomi kan meningkat outputnya, otomatis kan untuk menghasilkan output tersebut kan perlu nih tenaga kerja, Bapak Ibu ya, perlu tenaga kerja, perlu modal dan sebagainya. Nah, ketika output itu sektor naik, maka kan permintaan demand dari tenaga kerja kan akan meningkat, Bapak Ibu ya. Karena kan kalau kita outputnya yang kita ingin produksi semakin banyak, otomatis kita butuh tenaga kerja ya Bapak Ibu ya semakin banyak. Maka karena meningkatnya permintaan tenaga kerja menurut supply demand dari labor itu akan meningkatkan kompensasi tenaga kerja. Karena kan ibaratnya kalau supply demand kan horizontal itu vertical P. Sekarang kalau dari labor, horizontal itu L, sekarang vertikalnya itu wage atau kompensasi tenaga kerja. Jadi ketika dia meningkatkan output sektor ekonomi, nanti dia akan merembes ke seluruh rumah tangga. Kan tenaga kerja itu kan dia berasal dari rumah tangga juga ya Bapak Ibu ya. Jadi awalnya yang menerima bansos itu kan rumah tangga, tapi yang berakhir akan ke rumah tangga itu juga Bapak Ibu. Karena kan tenaga kerja dari perusahaan yang memproduksi sektor output komoditas sektor ekonomi itu kan perlu tenaga kerja yang disuplai dari rumah tangga juga Bapak Ibu ya. Jadi kan itu dari ke rumah tangga tapi balik juga ke rumah tangga. Jadi ada hubungan ya Bapak Ibu ya dari kebijakan fiskal berupa bantuan sosial ke sektor ke institusi seperti rumah tangga tadi. Nah, dia akan meningkatkan Bapak Ibu ya. Kan awalnya kan kompensasi tenaga kerja. Meningkatnya output akan meningkatkannya upah ya Bapak Ibu ya. Secara teori gitu ya. Nah, upah dia akan meningkatkan penerimaan rumah tangga itu sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi upah sekarang menjadi pengeluaran, institusi berupa rumah tangga itu akan menjadi penerimaan. Jadi kode penerimanya itu ada kode 4 sampai ke 8. Nah, kita akan menghitung nih, berarti menambah rumah tangga 20% ke bawah, dia akan meningkat Bapak Ibu ya. Penerimaan sebesar 2,5 triliun. Untuk yang 20% ke bawah itu meningkat 5,87 triliun. Sampai yang rumah tangga yang berpendapatan tertinggi itu akan meningkatkan penerimaan mereka. Penerimaan dari upah mereka sebesar 37 triliun. Ini secara akumulasi Bapak Ibu ya. Secara akumulasi di Indonesia, bukan secara individu, tapi secara akumulasi di Indonesia, di seluruh Indonesia. Nah, setelah kita tahu Bapak Ibu ya terkait ininya, kita bisa menghitung terkait Gini rasio. Nah, Gini rasio itu kan dia menghitung terkait dari perbedaan upah ya Bapak Ibu ya. Dia kan menghitung menggunakan Gini rasio. Di situ saya menggunakan yang namanya kurva Lorenz Bapak Ibu. Tapi sini saya ada perhitungannya. Ada sebelum dan sesudah. Artinya sebelum ada injeksi bantuan sosial dan sesudah ada injeksi bantuan sosial. Di mana setelah adanya injeksi bantuan sosial, nanti Gini rasio secara statistik, secara ekonominya SNSE-nya akan menurun sebesar 0,07% Bapak Ibu ya. Di sini ada akhirnya Bapak Ibu. Ini kan ada perhitungan akhir, ada Gini rasio awal sama Gini rasio akhir yang menurut tabel SNSE-nya. Nanti ada ininya Bapak Ibu yang kelihatan penurunan persentase penurunan dari Gini rasio, di mana setelah adanya bansos nanti itu akan secara secara jalur gitu Bapak Ibu ya, dari bansos ke rumah tangga 20% ke bawah, dari 20% ke bawah itu akan meningkatkan permintaan demand meningkat maka output meningkat maka permintaan tenaga kerja meningkat atau meningkatkan wage atau kompensasi tenaga kerja. Ketika kompensasi tenaga itu meningkat maka akan menurunkan yang namanya Gini rasio, di mana Gini rasio itu secara tabel SNSE-nya ketika kita memberikan injeksi Bapak Ibu ya sebesar 169 triliun tadi, dia akan menurunkan Gini rasio di Indonesia secara rata-rata sebesar 0,07%. Jadi kita bisa melakukan simulasi Bapak Ibu ya. Kalau bansosnya segini, berapa Gini rasio turun? Ketika bansosnya segini, berapa Gini rasio turun? Jadi kita bisa melakukan melakukan simulasi Bapak Ibu ya. Apakah penurunannya itu berdampak atau tidak terhadap ketimpangan pendapatan di masyarakat Bapak Ibu ya. Itu terkait dari simulasi menggunakan dari tabel SNSE-nya. Sebenarnya bisa sih Bapak Ibu ya, kita bisa melakukan simulasi-simulasi lainnya. Tidak hanya bansos, tapi memang saya menggunakan sini karena memang yang formulir itu kan yang
diberikan langsung ke masyarakat itu kan salah satunya yang paling familiar itu kan bansos ya Bapak Ibu ya, bantuan sosial. Jadi kita bisa melihat apakah dana bansos yang disalurkan oleh pemerintah gitu Bapak Ibu ya, apakah dia mampu berdampak enggak terhadap penurunan ketimpangan gitu. Jadi yang awalnya konsumsi penduduk miskin sekian karena bangsa meningkat gitu kan. Berarti kan kesenjangan ketimpangannya kan dengan yang lebih kaya kan lebih makin mengecil gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tahu berapa dampak dari kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah terhadap keadaan sosial ekonomi di Indonesia. Karena selama ini yang kita tahu kan kalau indikator yang paling mungkin familiar Bapak Ibu ya, PDRB. Ketika PDRB tinggi mungkin kesejahteraannya semakin tinggi, tapi tidak menjamin Bapak Ibu ya, PDRB-nya tinggi tidak menjamin kesejahteraan penduduknya juga meningkat gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu perhatikan dari kebijakan fiskal ini apakah dia mampu nggak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena tujuan kita menurut SDGs ya Bapak Ibu ya, tidak hanya meningkatkan output perekonomian, tapi meningkatkan kesejahteraan penduduk di dalam suatu negara itu sendiri. Mungkin dari simulasi berikutnya, mungkin ada simulasi yang lain Bapak Ibu ya. Saya melakukan simulasi seperti ada subsidi tarif listrik Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan ada yang kayak kok semakin murah tarif listrik gitu Bapak Ibu kan, bahwa ada subsidi pupuk itu mampu nggak meningkatkan PDB di sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani gitu. Untuk simulasi seperti tadi bisa dilakukan secara menyeluruh Bapak Ibu untuk simulasi lain, tapi ada keterbatasan satu dari tabel simulasi ini, dia hanya bisa dilakukan pada level nasional saja Bapak Ibu, karena secara publikasinya dari BPS-nya itu hanya mengeluarkan tabel social accounting matrix atau sistem narasi sosial ekonomi secara level nasional saja, belum ada ya, tapi belum sampai saat ini belum dirilis tabel sistem narasi sosial ekonomi yang dalam level provinsi, level regional. Padahal kalau ada level regional gitu Bapak Ibu ya, itu sangat bermakna sekali Bapak Ibu ya. Apalagi kita kan sebagai regional chief ekonomi dan financial advisor dalam penggunaan tabel sistem narasi sosial ekonomi sangat berharga gitu Bapak Ibu ya. Ini ilmu yang sangat bermakna bagi kita semua agar kita bisa mengevaluasi terkait dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, disalurkan pemerintah, dampaknya terasa nggak di masyarakat yang ada di dalamnya. Itu mungkin kita bisa dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu ya, kita bisa mungkin memberikan rekomendasi Bapak Ibu ya kepada Badan Pusat Statistik agar bisa mempublish dalam level, karena kan yang data ini kan dipublish di BPS Bapak Ibu ya, kita bisa memberikan rekomendasi gitu Bapak Ibu ya, kepada Badan Pusat Statistik agar Badan Pusat Statistik bisa mempublish data di level regional secepatnya Bapak Ibu ya, karena untuk percepatan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif. Sekian dari simulasi yang setelah saya simulasikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Bapak Mizan. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Sandi atas simulasinya ya. Jadi tadi udah kita lihat simulasi terkait perhitungan pemberian bansos ya, pemerintah kepada rakyat 20% ke bawah ya deh ya, dari pemerintah yang di akun 10, nanti ke penerimaan rumah tangga yang di akun 4, terus di konsumsi akhir, terus kembali lagi ke output sektor ekonomi, terus berpengaruh juga ke kompensasi tenaga kerja, terus ke rumah tangga nanti dibagi per item, level 1, 2, 3, 4, 5, dan tingkat akhirnya nanti di Gini ratio naik atau turunnya ya. Kan karena memang kalau untuk bantuan sosial kan untuk menurunkan Gini ratio, mungkin kalau untuk faktor-faktor lain mungkin ada yang bisa, kita mau meningkatkan sesuatu atau menurunkan sesuatu juga sudah ada. Tadi juga sudah ada tabelnya ya. Mungkin tabel itu udah di-share kan ya, udah ya. Tadi Excelnya udah
kami share di SID yang telah kami bagikan juga, barangkali untuk apa ya, untuk coba atau untuk latihan atau untuk barangkali memang mau digunakan untuk penelitian, bisa diambil di SID. Mungkin untuk pemaparan dari Pak Fajri dan Sandi dicukupkan. Barangkali dari Bapak Ibu yang melalui MS Team ada pertanyaan, saran, atau ada tambahan terkait SNSE ini, kami persilahkan. Mungkin bisa bisa resen atau lewat chat. Dari studio. Ada ya. Atau mungkin saya sendiri Pak, pertanyaan mungkin kepada Bapak Fajri mungkin. Ya. Dalam penggunaan tabel SNSE selama ini yang Bapak pernah lakukan itu penelitiannya terkait apa saja Bapak? Nah, kita juga pernah di kampus juga menggunakan itu untuk efek dari investasi infrastruktur. Satu pernah infrastruktur, jadi ada berapa modal yang dibutuhkan untuk infrastruktur itu efeknya di mana. Yang kedua itu kalau COVID nggak karena jauh. Yang baru ini kita belum gunakan, tapi yang sebelumnya 2016. Nah, itu untuk infrastruktur kita gunakan. Kemudian simulasi untuk shocknya cukai juga pernah kita lakukan untuk studi-studi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian apalagi yang pernah kita lakukan tax holiday dari perusahaan, itu juga pernah kita lakukan. Sebetulnya untuk PPN yang 12% itu juga dari shock PPN itu bisa diuji juga, tapi kita belum lakukan. Nah, mungkin pertanyaannya lagi mungkin barangkali koefisiennya itu dari mana? Mungkin Bapak Ibu tanya kan koefisien dari ini ada shock, efeknya itu kemasukan beda-beda tuh. Nah, itu yang didapat bukan datangnya begitu saja. Itu ada dengan melakukan observasi ke studi-studi empirik yang telah dilakukan oleh pihak lain, baik yang secara internasional atau yang bisa dianggap itu risetnya itu adalah menghasilkan koefisien itu yang bisa bereputasi lah gitu ya. Jadi tidak bisa kita menetapkan secara gamblang bahwa koefisien ini 0,0 sekian persen itu kita tetapkan begitu saja, nggak bisa. Jadi apa yang berlaku di tempat lain sebagai perbandingan itu kita gunakan. Nah, itu yang dikritik sebetulnya oleh teman-teman ekonometrisian ya. Nah, karena yang data SEM ini kan ada deterministik sebetulnya. Nah, yang seharusnya kan hubungan perekonomian ini kan sebetulnya stokastik harusnya. Jadi bukan koefisien itu ditetapkan begitu, tapi hubungannya sudah langsung koefisien itu beta 1 itu terjadi dengan sendirinya. Nah, itu sebetulnya ya ilmu perdebatan ilmu itu memang begitu adanya. Kalau setidaknya dengan SEM itu kita bisa melihat seperti yang disampaikan ini hubungan direct and indirect itu gimana memang terlihat dengan baik. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu kalau ada yang mau dikomunikasikan. Kami persilahkan Pak Khairil Indra dari KPPN Bukit Tinggi untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Kanwil yang kami hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Pak Fajri selaku lokal ekspor ya bagi kami, yang kalau menurut saya ini luar biasa Pak Fajri ya, mengawal kita dalam tugas-tugas Dirjen Perbenaran ini.
Regional Chief Economist. Jadi memberikan pencerahan ya, ilmu tambahan ilmu bagi kita yang punya latar belakang dari berbagai disiplin ilmu nih Pak Fajri. Jadi ini bagi saya sendiri yang memang lulusan dari studi pembangunan juga merefresh lagi nih ilmu-ilmu lama yang pernah saya dapat gitu. Nah, dan ini sangat penting ya, apalagi dengan kondisi sekarang. Saya cuma bagaimana kita bisa, ini kan ada teori-teori, ada alat-alat analisa, dan di sini tabel SNSE ini, ya, tabel SAM ini, saya rasa mungkin bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana implikasi atau dampak atau daripada kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Ya, mungkin secara teori kalau tadi kan hanya kita sentuh satu persatu ya, misalnya sektornya. Tapi kalau kita masukin secara real ya, mungkin saya bisa nggak kita menggunakan ini ya, tapi kita masukkan data secara real dengan kondisi sekarang ini. Mungkin kita untuk memprediksi bagaimana impact daripada kebijakan fiskal kita saat ini. Karena bagi kita pemerintah ya, kalau kebijakan fiskal itu instrumen utamanya itu adalah APBN dan APBD. Ya, itulah instrumen yang kita gunakan untuk kebijakan fiskal karena fungsinya itu ya fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi, apalagi fungsi besarnya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Jadi dan itu kalau secara teori yang tadi itu kan ketika kita injek satu sektor misalnya pertanian, cuman yang lainnya kan asumsinya ceteris paribus kan gitu ya, tidak bergerak. Nah, sementara kondisi sekarang ya kalau kita lihat APBN kita saat ini itu target pendapatan itu 3.000. Sementara rencana belanjanya itu ada 3.600. Jadi sudah minus defisit 600 triliun lebih. Nah, kemudian untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lain itu di efisiensi. Sekarang ada kebijakan efisiensi yang melibatkan semua sektor. Ini yang tidak disentuh hanya belanja pegawai doang sini sekarang nih. Nah, jadi hanya belanja pegawai yang tidak disentuh. Jadi artinya apa? Mungkin ceteris paribusnya tidak berlaku lagi nih. Bagaimana kita memasukkan semuanya secara real. Kalau kita kan di sini melihatnya dari sisi sebagai praktisi Pak. Jadi memang kondisi real di lapangan. Nah, jujur kalau saya secara pribadi dari sudut kalau melihat untuk memperkirakan kepada impact-nya kepada pertumbuhan ekonomi ini agak mengkhawatirkan kalau menurut saya. Kalau saya pribadi ya secara ekonomi karena yang disentuh sektor-sektor ini semua sektor yang mobilitas tinggi, yang punya efek multiplier efeknya sangat tinggi semua nih. Ya. Jadi kalau kita ingat pada tahun 2014 pertama pemerintahan awal dulu ya Pak ini disentuh itu nggak boleh rapat-rapat di hotel, hanya satu aja disentuh ribut, akhirnya dibebaskan lagi karena itu impact-nya sangat besar. Jadi kita ambil aja contoh sekarang ini ya efeknya ke perhotelan, ke perdagangan dan sebagainya, sektor-sektor lain. Kalau kita hanya menyentuh sektor pertanian, misalnya ketahanan pangan sekarang mau disentuh, pendidikan, ya kesehatan, hanya 3 itu, ya kan? Yang diprioritaskan. Sementara kalau kita tidak sentuh sektor-sektor lain yang di sana banyak pelaku ekonominya, ini akan luar biasa impact-nya, apalagi di daerah. Seperti perhotelan, kayak wisata, apa segala macam ini kalau mati ini luar biasa. Kan ada pajak daerah dari perhotelan dari yang seperti ini ada 10% tuh. Jadi PAD-nya yang tadinya kecil di daerah itu akan turun drastis. Kalau menurut kalau saya bayangkan ini bergerak semua sektor ini bergerak. Belum lagi target pendapatan kita yang 3.000 tadi, 3.000 triliun tadi. Mungkin kemungkinan besar juga Pak Fajri sudah bilang tadi kan ada impact-nya nih, ada implikasinya
terhadap pajak juga. Karena ada pekerjaan ini ya yang dia kan juga bayar pajak nanti. Nah, dikhawatirkan target pendapatan ini malah justru akan akibatnya tidak tercapai karena kalau sektor misalnya industri pengolahan itu menyumbang pajaknya itu cukup besar, Pak. Ya kan? Kalau industri pengolahan ini terganggu, ini pasti pajaknya akan turun. Jadi maka bagaimana ya kita melihat ini Pak Fajri, kita menggunakan alat analisa ini ya, apakah bisa kita masukkan semua datanya, tidak hanya satu-satu kita simulasikan ke melihat ini, apa impact-nya nanti ini. Termasuk juga penurunan, tidak hanya kita menambahkan ya, kalau tadi yang Mas Andi simulasikan kita tambahkan di bansos, ya. Jadi nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di sisi lain dengan catatan, dengan asumsi ini 100 per 1000. Nah, ketika bergerak ini ada yang plus, ada yang minus. Nah, bagaimana interaksi semua ini nih, Pak Fajri? Ya, saya nanyakan solusinya, bagaimana kita menganalisanya supaya kita dapat semacam proyeksi yang ini ya, proyeksi kalau kita lakukan seperti ini, kita proyeksikan, kita prediksikan akan seperti ini kondisi fiskal kita. Nah, di sana kita perlu berpikir bagaimana mengambil kalau seandainya efeknya itu negatif, ya mungkin ini menjadi masukan, menjadi bahan kita mengevaluasi kebijakan fiskal yang ada saat ini. Nah, mungkin kita bisa berikan masukan ke pemerintah pusat ya, kita mestinya melakukan ini. Ya, seperti kalau menurunnya pendapatan akibatnya, tentu ada masukan lagi Menteri Keuangan nyari bagaimana ngakalin lagi nih supaya pendapatan itu dapat gitu. Ya, jadi dengan instrumen-instrumen fiskal lainnya yang bisa kita gunakan. Mungkin dari sisi Kementerian Keuangan Pak Fajri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairil Indra atas tanggapan, masukan, dan mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Kalau yang alat analisis kan kalau ini hanya faktor yang lainnya ceteris paribus ya. Nah, yang untuk efisiensi kalau nggak salah berapa minggu yang lalu ya Pak Fajri juga beserta tim Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ya membahas terkait efisiensi. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan Pak di sini Pak. Apakah pas seminar itu juga sudah ada alat analisisnya Pak? Terkait itu kan karena memang dari Sumatera Barat Pak ya, yang ISEI Sumatera Barat Pak ya, terkait efisiensi itu. Kami persilahkan Pak Fajri. Nah, baik Pak Heru ya Pak. Pak Heril Indra Pak. Tinggi. Nah, ini apakah SEM itu bisa istilahnya simultan gitu. Nah, sama juga ini pertanyaannya menganalisa ekonometrik itu kan kita menganalisis per variabel itu kan selalu asumsi satu persatu untuk koefisien dari X1, X2, X3. Nah, di SEM pun sebetulnya dalam formatnya formula SEM itu memang dirancang seperti itu. Nah, tetapi kita nanti menjelaskannya itu memang harus, karena ekonomi itu memang karena ini adalah sifatnya statik ya, modelnya statik Pak, jadi harus asumsi variabel lain agak konstan. Nah, itu bukan berarti semuanya itu tidak ada, tapi logika komputerisasinya seperti itu. Kalau ketika di shock yang lain dia dianggap tidak kebal. Nah, kalau ini yang lebih sophisticated sebetulnya itu bisa menggunakan dynamic DSGE. Nah, itu agak lebih sophisticated lagi sebetulnya modelingnya yang bisa kita gunakan. Setidaknya di SEM ini sebenarnya kita bisa melihat kan gitu, ada tekanan atau ada shock perekonomian baik yang positif atau negatif, dampaknya itu kepada semua lini sektor yang ada dalam perekonomian itu seperti apa. Nah, setidaknya ini kan memberikan gambaran bahwa kebijakan implikasi dari itu apa yang harus kita lakukan kan itu.
Nah, sebenarnya apakah dia simultan secara teknis SEM itu bisa mengakomodir seperti itu. Nah, untuk yang lebih komplitnya mungkin di modeling-modeling yang lebih sophisticated, CGA dan DSGA mungkin barangkali. Nah, itu mungkin masukan. Nah, mengenai kita lokal expert juga ada berita tentang terjadinya pemetatan anggaran, pemotongan kalau istilahnya Efisiensi. efisiensi anggaran ya, dari PMK nomor 1 tahun 2025. Sebetulnya dari hasil diskusi itu kita ICI dengan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas itu melihat bahwa itu sah saja pemerintah melakukan pengurangan anggaran, itu kan sebetulnya sok. Tapi perlu diingat bahwa sebelumnya kita mengagendakan hal-hal yang sifatnya lebih ada pertumbuhan ekonomi yang rencananya ingin dicapai 8%. Nah, kita bisa buktikan dengan karena data yang adanya dan data yang baru 2022 itu dari adanya transfer pemerintah itu pengurangan setengahnya, itu efeknya ke berbagai sektor bisa kita lihat apakah janji yang harapan-harapannya saya yakin dalam beberapa bulan ke depan itu akan banyak buat selewaran hasil riset dari menggunakan SEM ini, dampaknya itu seperti apa. Nah, itu yang harus kita memang kita tahu bahwa kondisi faktanya memang kita kekurangan duit, faktanya memang begitu. Mungkin yang paling bisa saya berikan pandangan bahwa mungkin ada efisiensi, tentu harus efisiensinya proporsional. Kita dari beberapa media kita dengar, kita baca juga bahwa adalah kementerian dan lembaga itu tidak ada pengurangan anggaran, itu harusnya juga disesuaikan sama dengan lembaga lainnya mungkin barangkali. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Nizam. Kalau dari saya sendiri Bapak ya, satiris parlem itu kan istilah yang sangat familiar di dunia ekonomi, terutama statistik juga ya, ekonometrika. Di mana dunia ini kan kompleks ya Bapak kan. Kita kan nggak bisa nih mengukur seluruhnya. Jadi ketika kita ingin fokus kepada satu indikator atau suatu shock, berarti kita asumsikan semuanya itu tuh tidak bergerak atau dalam keadaan yang konstan. Karena agar kita bisa fokus pada indikator itu saja, ya Bapak kan. Karena secara statistik juga ada namanya konsep ceteris paribus, karena yang di shock itu hanya satu indikator, yang lainnya itu tidak bergerak gitu. Tapi yang kalau untuk SEM yang paling ini kan dia hanya bersifat statis ya Pak kan, dimana dia itu tidak bisa seperti yang dynamic seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairul Indra, dimana untuk hal-hal seperti itu dia hanya bisa diukur menggunakan CGE Bapak kan. CGE. Kalau untuk yang SEM ini dia masih ada keterbatasan karena memang tools indikator ekonomi itu memang pasti ada kelemahan tersendiri, tapi setidaknya dari angka yang telah kita hitung kita bisa mendapatkan suatu gambaran apakah dia naik ataukah dia turun, terlepas dari sifat dia statis ataupun dinamis. Intinya dari SEM ini sendiri walaupun dia tidak secanggih dari CGE yang bersifat dinamis, tapi setidaknya dia bisa memberikan gambaran kepada kita semua, mengevaluasi apakah dari shock yang ingin kita lakukan itu mampu atau tidak dalam meningkatkan suatu indikator yang ingin kita tuju. Mungkin kalau CGE tersendiri itu mungkin bisa kan ya Pak untuk diskusi kembali ya. Nanti bisa sharing session untuk berikutnya terkait CGE, karena ini memang CGE sendiri saya sendiri belum pernah belajar ya Pak. Kalau saya sendiri cuma belajar sampai SNSE center sendiri, itu pun ya movement tersendiri ya. Karena ilmu ekonomi itu kan sangat luas loh Pak ya. Perlu dasar yang sangat basic dari ilmu IO dulu, baru IRIO, baru SEM, baru bisa berlanjut ke CGE ya.
Untuk yang seperti yang dikatakan oleh Bapak Khairul Indra tadi, untuk analisis seperti itu hanya bisa terjadi menggunakan dari tools CGE, Bapak. Computable General Equilibrium ya Pak ya. Masih ingat Ada DSD. DSD-nya dynamic. Dynamic ya. Baik, Pak Fadri, Sandi, berarti memang untuk SNSE ini gambaran aja ya, ketika kita berikan shock ya dari misalnya fiskal, pengaruhnya kemana aja, misalnya mau naik atau turunnya kan kita bisa tahu tuh. Gambaran awal. Sebagai gambaran awal ketika kita memberikan sesuatu di kebijakan fiskal atau misalnya di faktor produksi bisa juga misalnya ya. Subsidi gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu dari MS Team, barangkali masih ada pertanyaan atau misalnya Boleh. rasa penasaran kepada SNSE ini. Ini Ya. masih mungkin ada waktu 15 menit lagi untuk kita diskusi terkait SNSE ini. Karena memang bagi saya sendiri juga mungkin sudah pernah baca SNSE, tapi kalau untuk detailnya, koefisiennya, simulasinya itu juga baru kali ini saya lihat. Mungkin dari MST masih ada? Mungkin Masih saya ada pertanyaan? mau negaskan yang mau saya Kami maksud. persilahkan siapa? Oh, Bu Anissa. Oh, iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, kami persilahkan Pak Ibu. Fadri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Local Expert semua nih, Sandi ya. Udah siapa nih, moderator dan Bu Kak Kanwil yang luar biasa dari Kanwil Sumbar yang memberikan contoh buat kami semua di Kanwil. Saya dari Kepri, Pak. Terima kasih Bang Sandi, untuk penjelasannya. Mungkin ini diskusi saja ya. Betul, beberapa tools yang sifatnya sudah lebih komprehensif ya di teori-teori econometrics, statistics gitu ya, itu sudah bisa membantu kita untuk lebih melihat ekonomi secara lebih rinci, lebih luas. Mungkin ini sebagai diskusi ya, kita sudah memasuki ke era tersebut, ke zaman tersebut, zaman di mana tools-nya tuh sudah komprehensif. Tapi mungkin permasalahannya apakah orang-orangnya mampu menggunakan tools-nya itu. Jadi kita bisa melihat sendiri, bahkan di level yang paling atas mungkin generasinya sebelum baby boomers apa ya, saya nggak tahu nih, saya baby boomers nih. Sebelum Pak Prabowo tuh nggak tahu generasi apa ya. Jadi kebijakan populis yang mungkin saat ini banyak banget berseliweran ya di hidup kita, itu lebih mendominasi dibandingkan kebijakan-kebijakan rasionalis nih Bapak Ibu ya. Kebijakan rasionalis itu pastinya seharusnya tools-tools seperti CGI, SEM, dan lain-lain itu seharusnya sudah bisa membantu para pimpinan untuk memberikan keputusan terbaik gitu ya. Atau melihat forward looking gitu ya, untuk melihat ke depan bagaimana akibat dari setiap kebijakan yang ditetapkan. Tapi nyatanya kebijakan populis saat ini lebih mendominasi dibandingkan kebijakan rasionalis. Tapi itu tidak mendegradasi apa yang berkembang di dunia akademik tentunya ya Pak Local Expert. Mungkin untuk masuk lebih teknis, mungkin statement saya di awal itu hanya untuk menunjukkan bahwa semua tools yang telah kita pergunakan dan seharusnya bisa membantu kita dan pimpinan untuk tadi ya forward looking, kemudian mengambil kebijakan dan lain-lain, itu seharusnya dibantu dengan mungkin penjelasan yang tidak teknikal ya, tapi lebih ke fundamental. Nah, penjelasan yang fundamental itu mau tidak mau harus didukung dengan interpretasi nih. Jadi setiap angka-angka yang tadi telah disebutkan oleh Uda Sandi atau oleh luar biasa nih ya buku yang sudah
diterbitkan oleh Kanwil Sumbar, tapi memang ketika saya lihat di situ interpretasinya ya, jadi memang yang dibutuhkan itu adalah interpretasi yang kuat, yang robust. Gitu. Jadi 0,34 ya, misalnya kita ngambil koefisien, kita ngambil angka, tapi 0,34 itu tuh bisa memiliki itu banyak interpretasi. Kita bisa melihat interpretasinya itu dari banyak aspek dan dari banyak sudut, dari banyak pendekatan, dari banyak kondisi gitu. Jadi 0,34 itu akan memberikan bantuan kepada para pimpinan dan pengambil keputusan untuk bisa menggunakan tools-tools ini dengan tepat dan benar. Jadi mungkin PR kita sebagai pemerintah untuk belajar, PR Pak Bapak-bapak Ibu local expert mungkin ya, untuk menurunkan gitu ya, menurunkan level technical menjadi level fundamental gitu ya. Mungkin bisa dipahami ya Pak local expert ya. Jadi turun gunung Pak, dari akademisi, dari universitas, kemudian masuk ke tataran pemerintahan, birokrasi, teknokrasi, ternyata bukan angka 0,34. Tapi yang dibutuhkan itu nih, ini interpretasinya apa yo gitu. Ini bakalan bisa bantu aku tuh apa ya? Nah, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh mungkin Buka Kanwil atau siapapun yang mengambil putusan. Kemudian mungkin pertanyaan saya hanya satu Pak, ini saya agak kepo aja ya. Selain data yang sangat intensif, ekstensif yang memang dibutuhkan untuk menjalankan SEM, CGI, dan lain-lainnya, itu Pak ya. Saya mau tanya mengenai non-monetary karakteristik Pak. Non-monetary karakteristik itu biasanya tidak di tools-tools seperti ini ya. Itu biasanya kita bisa mainin juga gitu di regresi apa sih bahasa Indonesianya? Regresi berganda gitu ya. Itu bisa kita mainkan tuh di karakteristik non-moneter. Jadi misalnya contohnya bagaimana kondisi sebelum dan sesudah pandemi, kondisi kepulauan non-kepulauan, kondisi pulau besar, pulau kecil, kondisi membedakan antara regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang sifatnya itu non-moneter gitu. Nah ini di SEM itu saya belum lihat sih kita mau naruh di mana. Ini perlu untuk kita perhatikan, saya kurang tahu apakah nanti ada tools yang bisa memasukkan itu ya. Begitu non-moneter karakteristik itu tidak dimasukkan, maka hasil itu hanya bisa dipergunakan untuk bagian-bagian yang dominan. Contoh, kalau datanya kita pakai data nasional, maka yang dominan apa? Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Lalu di mana nih letaknya Maluku, Sulawesi, Kepri, Bangka Belitung, itu denial, pasti akan langsung dicoret. Sehingga apa? Sehingga tools yang diciptakan secara nasional, contoh yang SNSE ini, ya biasanya tidak bisa dipakai secara umum. Itu karena apa? Karena saya untuk sementara nanti Pak mohon arahan dari Pak LE, apakah non-moneter karakteristik itu bisa dimasukkan dalam tools-tools yang sifatnya sudah kompleks seperti ini. Demikian Bapak, mohon maaf kalau diskusinya agak ngelantur kemana-mana. Bu Kanwil, terima kasih. Sukses selalu untuk Kanwil Sumbar, Kepri nanti ikutanlah bikin ini ya, bikin webinar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bisa terdengarkan. Ya, mungkin tadi ada beberapa ya, kalau mau disampaikan dari research, analisis ya, yang agar bisa membantu atau melihat terkait kebijakan yang dibuatkan oleh pemerintah berdampak terhadap misalnya perekonomian atau sosial masyarakat. Nah, untuk pertanyaannya, ada satu untuk data singgungan kalau BPS membuatkan SMKSD ya. Nah, bagaimana dengan menggunakan data non-monetary karakteristik ya? Mungkin bisa bantu jawab oleh Pak Fajri dan mungkin Sandi ya. Nah, jadi terima kasih Bu Anissa. Memang kita di
di Padang itu melakukan kegiatan ini seri yang keempat ya, seri yang keempat. Pak Gubernur kita ada berkolaborasi, saling memahami. Sebelumnya memahami inflasi itu apa sih ya, Pak? Yang lebih ya kalau saya yakin udah tahu kita semua, tapi bervariasi. Jadi kita cuma menyamakan pemahaman inflasi itu apa, GDP itu apa. Bayar ini kita memahami share. Nah, dari pertanyaan kita berusaha memahami secara bersama. Nah, dari SEM ini memang karena dia memiliki keterbatasan untuk mengcapture ya, seperti tadi I/O itu tidak bisa mengcapture yang namanya kemarin pergerakannya antar wilayah, bisa ada video. Nah, SEM pun juga sebenarnya kalau ingin kita lebih kembangkan, SEM dasar ini bisa dikembangkan dengan IRSAM. Jadi itu regional social country matrix. Jadi itu bisa lihat di masing-masing wilayah provinsi itu pengaruhnya gimana gitu. Nah, memang betul bahwa non moneter itu nggak kelihatan. Nah, kita sebetulnya tadi yang sudah disampaikan komparasi ke econometric model itu sebetulnya biasa dilakukan di dalam desain dia juga menjelaskan tentang persen, tapi di backup dengan regresi seperti sebelum dan sudah COVID itu memang kita menggunakan DID, defense indifference itu kita. Nah, karena keterbatasan dari masing-masing model itu. Nah, waktu saya kebetulan mendapatkan STEM ini kan STEM, nanti juga ada F-STEM, financial. Nah, financial social economic. Jadi ketika itu saya juga menanyakan ke Prof. Iwan Jaya Aziz, kebetulan dia yang mengampu mata kuliah itu dulu di Prof. Iwan mengampu mata kuliah itu, dia menyatakan bahwa sentimen market itu gimana? Saya tanya, Pak, sentimen market itu gimana dalam mengakomodasi baik dalam STEM, di SDI atau di CGE itu, ya memang nggak bisa sebetulnya, belum bisa di coverage. Nah, langkahnya mungkin kita mencari alternatif seperti yang gue bilang tadi, menggunakan metode lain yang sebenarnya stokastik, sebetulnya menggunakan dari regresi atau model-model ekonometrik. Karena di barang kita ini, SEM dan teman-teman itu adalah model yang bersifat deterministik. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin dari Sandi? Cukup. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kalau ada dari MS Teams. 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu, untuk pemaparan dan diskusi kali ini kami cukupkan. Terima kasih kepada kami cukupkan ya. Mungkin dari Pak Fajri atau Sandi ya, ada yang ingin disampaikan untuk menutup pemaparan dan diskusi kali ini. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyaksikan pembahasan untuk kegiatan case study di Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Saya Mas Andi Evandino Pardede, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sesi kegiatan case study pada kali ini, kepada Bapak Fajri Muharja, kepada Bapak Mizan selaku moderator dan tim-tim panitia secara keseluruhan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajri. Baik. Nah, jadi memang kalau closing remark yang bisa saya berikan di materi ini, bahwa STEM itu bukan satu-satunya. Jadi kebetulan kita mempunyai data terbaru STEM, itu kita bisa memanfaatkan secara bersama untuk menguji ya, kebijakan dan dampaknya secara nasional. Nah, itu kita bisa gunakan dengan baik nanti, atau kita perlu melakukan pengembangan ke international SEM. Nah, itu bisa dibawakan. Nah, kemudian juga kalau
ada karena seperti yang tadi saya sampaikan, setiap dari model keterbatasan kita bisa komparasi kepada, karena ini adalah model deterministik, kita komparasi dengan model bersifat stokastik yang lain seperti ekonometrika yang ada. Nah, kemudian kita ucapkan terima kasih kepada Bukanwil yang telah berkolaborasi untuk membahas hal isu yang perlu didetailkan secara teoretik dan secara konsep dan operasionalnya. Nah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bersama bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri, Sandi atas pemaparan dan diskusinya kali ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir menyimak dan mengikuti acara case study kali ini. Kami mohon maaf atas segala khilaf kata. Kami cukupkan, mungkin nanti juga untuk materi ada di SID-nya yang telah kami bagikan di flyer-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.